Suling Emas, Jilid 15 bagian 1. Agaknya putra bangsawan itu cukup merasa puas mendengar ini. Bu Song memang seorang pemuda yang pandai membawa diri. Tanpa menjilat pun ia sanggup untuk menyesuaikan diri dan menyenangkan hati orang lain. Suma Boan lalu berteriak memanggil beberapa orang penjaga yang menjaga di gerbang pintu luar. 4 orang penjaga berlarian datang, siap menangkap atau memukul siapa saja atas perintah putra majikan mereka. Akan tetapi kali ini tidak ada pekerjaan pukul-memukul bagi mereka. Kalian angkat singa-singaan ini dan kembalikan di tempatnya semula, kata Suma Boan. Kemudian sambil menepuk-nepuk telapak tangan menghilangkan debu, ia melangkah lebar memasuki taman di samping istana dan lenyap ke dalam pintu berbentuk bulan. 4 orang penjaga itu saling pandang. Bagaimana bisa pindah ke sini? Seorang di antara mereka mengomel. Baru saja Suma Kongcu mempermainkannya dan melontarkan ke atas seperti sebuah singa kertas saja, Ciu Tang memberi keterangan sambil tertawa. 4 orang itu menggoyang-goyang kepala dan seorang di antara mereka mengomel perlahan, kenapa tidak dikembalikan sekalian ke tempat semula? Biarpun mengomel, mereka lalu menghampiri singa-singaan batu itu dan berempat mereka mengerahkan tenaga. Singa barong dari batu hanya bergoyang-goyang saja, akan tetapi tidak dapat terangkat oleh mereka. Ciu Tang meleletkan lidahnya saking kagum. 4 orang tidak mampu mengangkat patung ini, tapi Suma Kongcu dapat memainkannya dengan sebelah tangan. Benar-benar seperti dewa, apa anehnya? Beliau memang Lui Kongxian, tentu saja kami berempat tidak boleh dibandingkan dengan sebelah lengannya. Hayo kita mencari beberapa orang kawan lagi untuk membantu. 4 orang itu lalu berlarian keluar. Hebat, Ciu Tang lalu memasuki kembali ruangan tamu. Akan tetapi Bu Song sejenak memandang singa-singaan batu. Baginya sukar untuk dipercaya bahwa sebuah benda yang tidak kuat diangkat 4 orang, dapat dimainkan dengan sebuah tangan saja. Memang ia sudah terlalu sering menyaksikan kesaktian-kesaktian tinggi seperti gurunya dan juga orang-orang seperti Kong Lo Sengjin. Dibandingkan dengan kesaktian yang diperlihatkan gurunya, permainan Suma Kongcu itu hanyalah permainan kanak-kanak. Akan tetapi ia tidak percaya kalau Kongcu itu benar-benar sedemikian kuatnya. Dengan hati ingin tahu, ia lalu menghampiri singa-singaan batu itu, mengulurkan tangan kanan menangkap leher singa-singaan batu lalu menggerakkan tangan sambil mengerahkan tenaga. Singa barong batu itu tergeser dan terlempar sejauh 2 meter. Bu Song tersenyum, lalu ia mengikuti Ciu Toan masuk ke dalam ruangan tamu. Ternyata 4 orang penjaga tadi hanya main-main, mungkin untuk menyenangkan hati Suma Kongcu, pikirnya. Kalau para penjaga itu mau, jangankan 4 orang, 1 orang tentu sanggup mengembalikan singa-singaan itu di tempat asalnya. Bu Song sama sekali tidak tahu bahwa di dalam dirinya terdapat tenaga yang luar biasa pula, tenaga yang terhimpun oleh latihan-latihan semedi dan pernapasan. Akan tetapi ia tidak tahu akan hal ini dan tidak pandai mempergunakan tenaga sakti yang terhimpun ini. Hanya kadang-kadang secara kebetulan saja, seperti tadi tenaga sakti itu memperlihatkan diri tanpa ia sengaja. Ketika ia tadi mengerahkan tenaga, secara kebetulan saja jalan darahnya terbuka sehingga tenaga sakti dapat menerobos dalam lengannya, maka mudah saja baginya untuk melemparkan singa-singaan itu. Andai kata tidak secara kebetulan tenaga sakti itu dapat menerobos ke dalam lengannya, tentu ia tidak akan mampu menggerakkan singa-singaan batu yang beratnya lebih dari 500 kati itu. Pada saat itu, seorang pelayan muncul dan mereka dipanggil menghadap ke ruangan samping di mana Pangeran Suma Kong akan menerima mereka. Mereka mengikuti si pelayan dengan hati berdebar. Masih terdengar oleh Bu Song teriakan-teriakan kaget dari luar, kenapa singa-singaan ini sudah pindah lagi lebih jauh? Tadi tidak di sini. Ia tersenyum, menganggap para penjaga yang kini datang 8 orang itu seperti badut-badut yang melawak untuk menyenangkan hati majikan, atau seperti anjing yang merunduk-runduk dan menggoyang-goyang ekor di depan majikan. Bu Song bersikap hormat menghadapi seorang pembesar yang berpakaian serba indah dan bermuka keren. Di antara pelajaran-pelajaran dalam kitab, ada pula tercantum bahwa orang harus menghormat pembesar dan ini merupakan kewajiban seorang bijaksana. Pembesar mewakili pemerintah, maka harus dihormati selayaknya. Maka ia pun ikut berlutut ketika melihat Ciu Tang menjatuhkan diri berlutut ketika pembesar itu muncul diikuti oleh 2 orang pengawal. Agaknya Pangeran Suma Kong juga senang hatinya melihat Bu Song, maka ia lalu mengumumkan bahwa Bu Song diterima bekerja membantunya, sebagai seorang yang mengurus semua surat-surat, membuatkan surat-surat pengumuman, mencatatkan harta yang masuk dan keluar, juga membantu pangeran itu mengurus perpustakaan negara yang menjadi salah satu tugas Pangeran Suma Kong.
Busong demikian menarik hati pangeran itu sehingga ia malah diperintahkan tinggal di dalam istana, mendapatkan sebuah kamar di sebelah belakang, yaitu di bagian kamar-kamar pelayan dan pegawai. Busong menerima dengan ucapan terima kasih, kemudian ia diperbolehkan mengantar pulang Ciu Tang yang menjadi girang bukan main. Demikianlah, mulai saat itu Busong menjadi pegawai Pangeran Sumakong. Ia bekerja dengan giat dan rajin sehingga Pangeran Sumakong merasa suka kepadanya. Setelah pemuda ini membantunya, segala pembukuan dan catatan beres, bahkan ia mulai mendapat pujian dari rekan-rekannya tentang kerapian surat-surat yang terkirim dari Pangeran Suma. Selain rajin, Busong juga pandai membawa diri, ke atas tidak menjilat, ke bawah tidak menekan. Semua pelayan suka belaka kepadanya, bahkan Suma Kongcu yang terkenal galak itu pun suka kepada Busong dan seringkali di waktu malam kalau Busong menganggur, Suma Boan suka mengajaknya mengobrol di taman, bermain catur, atau membuat syair. Dalam dua hal ini, Suma Boan boleh berguru kepada Busong, akan tetapi Busong selalu bersikap merendah, dalam bermain catur sengaja membuat permainan menjadi seru dan banyak ia mengalah. Hal ini ia lakukan bukan sekali-kali untuk menjilat, melainkan untuk mencegah putra majikan itu menjadi tak senang hati. Agaknya masa depan Busong sudah dapat dipastikan baik dan sesuai dengan cita-cita gurunya kalau saja tidak terjadi beberapa hal yang tak terduga-duga. Setelah hampir 2 tahun Busong bekerja di situ, dengan hati kecut ia mendapat kenyataan betapa pangeran itu seorang yang amat korup. Mengumpulkan harta kekayaan untuk diri sendiri dengan cara yang amat tercela. Tidak hanya dengan cara menerima sogokan dalam ujian, namun ia masih menggelapkan uang yang seharusnya masuk ke istana raja. Belum lagi sogokan-sogokan dari para pembesar rendahan jika menghendaki sesuatu yang memerlukan kewibawaan dan kekuasaan Pangeran Suma. Ini semua masih ditambah pajak-pajak paksa yang dipungut dari petani-petani di luar kota raja, yaitu mereka yang mengerjakan sawah pangeran itu yang luasnya sukar diukur. Malam itu terang bulan. Bulan purnama terapung di langit biru yang bersih dari awan. Indah sekali sinar menyinari jagat, dan lebih indah lagi di taman bunga di istana Pangeran Sumakong. Suasana seperti ini amat romantis dan tentu akan mendatangkan rasa gembira dalam hati semua orang, terutama orang muda. Akan tetapi tidak demikian dengan Busong. Semenjak tadi ia duduk termenung di dalam taman bunga yang sunyi. Di sudut taman itu, di bagian yang sunyi dan jauh terdapat sebuah pondok yang disebut Pondok Merah karena dicat merah. Sebuah pondok kecil di bawah lambaian daun-daun pohon berbunga. Di tempat inilah ia termenung dengan hati duka. Ia mulai merasa bosan dengan kehidupan di istana Pangeran Suma. Apalagi kalau ia ingat akan semua keadaan di situ, akan sifat dari majikan yang amat korup. Tak dapat disangkal bahwa ia amat disayang oleh majikannya, disayang sebagai seorang pegawai yang cakap, disuka oleh para pelayan sebagai seorang teman kerja yang rendah hati dan peramah. Akan tetapi keadaan itu sungguh berlawanan dengan hatinya. Biarpun bukan dia yang makan semua uang tidak halal itu, akan tetapi ia merasa seakan-akan membantu orang berbuat jahat. Andai kata Pangeran Suma seorang perampok atau maling, maka dialah menjadi anak buah atau kaki tangannya. Alangkah rendahnya! Dan semua itu ia lakukan hanya untuk makan enak dan pakaian bagus. Atau untuk hari depan yang gemilang? Dalam duka Busong teringat kepada Eng-Eng. Tak terasa lagi 2 butir air mata menitik turun dari sepasang matanya yang terasa panas. Kalau Eng-Eng tidak mati, tentu ia pulang kepada Eng-Eng. Lebih baik hidup sebagai petani di gunung di samping Eng-Eng tersayang. Dan kenangannya berlarut-larut sehingga ia lupa keadaan. Diambilnya sebuah suling yang belum lama ini dibuatnya, suling bambu yang jarang ia tiup. Karena malam itu sudah larut dan suasana di istana pangeran sudah amat sunyi, ia mulai meniup sulingnya. Getaran suara suling keluar dari getaran hatinya. Teringat ia akan Eng-Eng, maka otomatis ia lalu meniup suling itu mainkan lagu kesukaan Eng-Eng. Lagu yang iramanya merayu-rayu kalbu. Lagu tentang keluh kesah dan tangis setangkai kembang yang kekeringan, mengeluh dan meratap menanti datangnya hujan yang tak kunjung tiba, menanti tetesnya air embun yang akan memberi air kehidupan padanya. Berkali-kali lagu ini ia mainkan dan suasana malam indah itu berubah mengharukan. Suara jengkerik di bawah rumput dan katak di empang seketika berhenti, seakan-akan mereka ini pun terpesona oleh suara suling yang merayu-rayu. Bulan purnama seakan-akan bergoyang-goyang di angkasa, seakan-akan ikut merana dan rindu kekasih, mencari dan mulai bergerak mengejar kekasihnya yang tak kunjung tiba, kadang-kadang menangis menyembunyikan muka di balik segumpal awan hitam. Sambil bersuling itu Busong menatap bulan yang bergerak di antara awan,
dan menjelang berakhirnya lagu, ia mendengar suara berkeresek di depan, maka ia mengalihkan pandang ke depan. Suara sulingnya perlahan-lahan melambat dan akhirnya terhenti, matanya bengong memandang ke depan, serasa mimpi. Mimpikah dia? Ataukah benar-benar Eng-Eng yang datang itu, turun melalui sinar bulan purnama, berpakaian seperti seorang dewi kayangan? Wanita yang kini melangkah demikian ringan, demikian lembut seakan-akan tidak menginjak tanah, seakan-akan melayang di bawah sinar bulan mendekatinya, memiliki wajah lembut seperti Eng-Eng. Matanya yang lebar bersinar lembut, hidungnya yang kecil mancung di atas mulut yang kecil mungil, muka yang manis dengan dagu meruncing. Itulah wajah Eng-Eng, akan tetapi pakaian itu, begitu indah, begitu mewah. Hanya seorang dewi kahyangan saja berpakaian seperti itu, atau seorang putri istana. Lihat rambutnya, alangkah indahnya sanggul rambut itu, dihias dengan hiasan rambut emas permata yang berkilauan terkena sinar bulan. Putri istana, berdebar jantung Busong dan teringat akan ini cepat-cepat ia bangkit berdiri. Tak salah lagi, tentu dia itu putri majikannya. Sudah hampir 2 tahun dia bekerja di situ, dan sudah terlalu sering ia mendengar dari para pelayan bahwa Pangeran Sumakom mempunyai 2 orang anak. Yang pertama adalah Suma Boan yang selama ini bersikap cukup baik kepadanya, bahkan seperti menjadi sahabatnya sungguh pun di dalam hati ia tidak suka kepada pemuda bangsawan itu karena ia cukup mendengar tentang sepak terjangnya yang memuakkan, yaitu mengganggu anak bini orang. Adapun anak kedua Pangeran Suma adalah seorang gadis yang menurut para pelayan cantik seperti bidadari, terpelajar dan halus budi pekertinya, dihormati dan dikasihi semua pelayan. Seorang gadis yang sopan santun dan karenanya tak pernah melanggar peraturan dan belum pernah pula selama itu berjumpa dengan dia. Seorang gadis yang katanya bernama Suma Cheng. Agaknya tidak salah lagi, inilah gadis itu, raut wajahnya memang mirip Eng-Eng, akan tetapi Eng-Eng sudah mati, tak mungkin hidup kembali. Dengan langkah lemah gemulai, sikap tenang sekali dan mata selalu tertuju kepada Busong, gadis itu kini menaiki tangga pondok dan menghampiri Busong yang sudah duduk kembali dengan tubuh lemas dan dada berdebal. Kau, yang bernama Liu Busong, pegawai ayah yang baru. Suara itu, merdu dan bening seperti suara Eng-Eng pula. Busong menjadi panik dan ia memaksa kedua kakinya yang lemas untuk berdiri lagi, menghadapi gadis itu lalu menjura dengan hormat. Akan tetapi mulutnya tak mampu mengeluarkan kata-kata, hanya matanya yang menatap tajam. 2 pasang mata bertemu pandang, saling mengikat dan saling menjenguk isi hati masing-masing. Lama sekali mereka hanya berdiri berhadapan dan bengong saling pandang, disaksikan dan ditertawai oleh bulan purnama yang geli melihat kecanggungan kedua orang muda itu. Sinar bulan purnama memang penuh racun asmara dan begitu pandang mata kedua orang muda ini bersilang, bertautlah kedua hati mereka yang membuat keduanya berdebar jantungnya, gemetar tubuhnya, dan menggigil kakinya. Maafkan saya. Siokia, memang betul saya Liu Busong seorang pegawai rendah biasa saja. Siokia adalah nama lain dari sebutan Nona. Bagaikan baru sadar dari mimpi gadis itu tersenyum. Gigi putih tersinar bulan berkilat menyambar jantung Busong membuat pemuda ini sedetik memejamkan matanya, tak kuat menyaksikan segala keindahan ini. Gadis itu memang benar Suma Cheng. Seperti juga Busong, sudah lama ia mendengar tentang diri Busong yang selalu dipuji-puji oleh para pelayan. Dipuji ketampanannya, dipuji keramahan dan kelembutannya, dipuji kepandaiannya. Dan tadi, mendengar tiupan suling, membuat ia seperti mimpi, lalu turun dan keluar dari kamarnya, memasuki taman dan memaksa kedua kakinya melangkah ke arah suara suling. Hikmat sang bulan dan sang malam indah membuat ia seperti mabuk. Benar sekali cerita mereka, apa maksud Siokia? Akan tetapi Suma Cheng menoleh ke arah bulan sehingga mukanya tersinar penuh, dan gadis ini berbisik seperti kepada bulan, benar sekali, sopan, halus, rendah hati. Maaf, Siokia, bolehkah saya mengetahui, aku adalah Suma Cheng atau ayah, ibu dan kakakku menyebutku Cheng-Cheng begitu saja. Liu Busong Toako, hebat benar kepandaianmu menyuling. Seperti lagu dari surga. Akan tetapi setelah mendapat kenyataan bahwa yang berdiri di depannya adalah putri majikannya, Busong sudah menjura dengan dalam dan berkata, kiranya Suma Siokia. Maafkan kalau saya berlaku kurang hormat dan berani mengganggu Siokia dengan suara sulingku yang buruk. Ah, jangan terlalu merendah. Selama hidupku belum pernah aku mendengar suara suling seperti tadi. Toako, maukah kau memainkan lagu tadi lagi untukku? Siokia, mana saya berani. Siokia, tidak pantas bagi saya berada di sini. Saya.
Tidak mengapa, siapa yang akan menyalahkanmu? Aku yang datang karena tertarik oleh suara sulingmu. Liu Towako, lagu apakah yang kau mainkan tadi? Lagu, Setangkai Kembang Kekeringan. Ah, pantas begitu mengharukan. Towako, mengapa kau berduka dan menyanyikan lagu seperti itu? Tadi aku sampai meruntuhkan air mata mendengarnya. Xiaoqia, mereka kembali berpandangan, keduanya tak dapat mengeluarkan kata-kata dan kembali dalam pandang mata itu mereka seakan-akan sudah mengenal masing-masing. Seakan-akan dalam pandang mata itu mereka sudah mengikrarkan janji, saling bertukar hati, bertukar kasih. Suma Cheng menundukkan muka lebih dulu. Mukanya menjadi merah sekali, giginya yang kecil-kecil menggigit bibir bawah, ujung matanya yang tajam meruncing itu melempar kerling ke arah Busong, lalu naik sedu sedan setengah tawa dari kerongkongannya dan gadis itu membalikkan tubuh, terus berlari kecil meninggalkan pondok, berlari-lari cepat sekali kini dan sebentar saja lenyap di balik pintu bulan. Busong bengong, peristiwa tadi seperti mimpi. Ia menjambak-jambak rambutnya dan diam-diam menyumpahi hatinya. Mengapa hatinya begitu tertarik? Mengapa hatinya begitu penuh cinta birahi? Gadis itu adalah puteri majikannya. Dan dia hanyalah seorang juru tulis, seorang pegawai biasa. Dan gadis itu selain cantik jelita, puteri bangsawan yang kaya raya, pandai, dan juga melihat caranya berlari cepat itu tentulah seorang gadis yang juga memiliki ilmu kepandaian tinggi. Seperti seekor kumbang merindukan bulan. Dengan langkah lemas Busong lalu menyeret kedua kakinya, kembali ke kamarnya yang berada jauh dari pondok kecil taman bunga itu. Semalam suntuk ia tidak dapat tidur, gelisah dan resah, rindu dan risau sehingga pada keesokan harinya ia bekerja dengan muka pucat dan baru pada hari itu ia merasa betapa pekerjaannya berat dan tidak lancar. Semenjak terjadi pertemuan di malam itu, dua orang muda itu merasa tersiksa hidupnya. Busong mengerahkan kekuatan batinnya dan menonjolkan akal sehatnya, memaksa hati mengakui bahwa tak mungkin dia mencinta seorang gadis seperti Suma Cheng. Persamaan wajah gadis itu dengan Eng sama sekali bukanlah alasan untuk ia membuta. Kenyataan memisahkan mereka jauh, sejauh bumi dan langit. Suma Cheng adalah puteri seorang pembesar tinggi yang tinggal dalam istana, berkedudukan tinggi dan seorang bangsawan terhormat, masih keluarga raja. Dan dia, dahulu memang ayahnya jenderal, akan tetapi sekarang, dia hanya seorang yang hidup sebatang kara, seorang pelajar yang tidak lulus, seorang yang menerima budi Pangeran Sumakong seperti seorang pengemis kelaparan menerima sumbangan seorang kaya. Seorang pegawai rendahan, seorang pegawai biasa. Tidak mungkin terjadi, andai kata gadis bangsawan itu tertarik oleh suara sulingnya, tak mungkin sudi merendahkan diri bergaul dengan seorang pegawai rendah seperti dia. Belum lagi kalau ketahuan sang pangeran, tentu dia akan dihukum berat. Juga Suma Cheng semalam itu dan malam-malam berikutnya tak dapat tidur nyenyak. Wajah pemuda bersuling itu terbayang terus. Suaranya yang halus dan sopan itu mengiang terus di telinganya. Sepasang mata lebar tajam yang terhias alis berbentuk golok itu seakan-akan terus membayanginya. Namun gadis ini pun mengerti bahwa tak mungkin ia dapat membiarkan dirinya bergaul dengan seorang pegawai ayahnya. Tak mungkin berjodoh dengan seorang pekerja biasa. Ayahnya tentu akan marah sekali, juga kakaknya. Kadang-kadang Suma Cheng menangis kalau teringat akan hal ini, kalau teringat betapa kelak ia tentu akan dijodohkan dengan seorang laki-laki bangsawan yang belum tentu dicintanya, bahkan yang mungkin dibencinya. Namun cinta adalah perasaan yang aneh, yang amat besar pengaruh dan kekuasaannya. Cinta kasih mengalahkan segala macam perasaan lain, bahkan mengalahkan akal budi dan kesadaran, membuat orang seakan menjadi buta dan nekat, siap untuk menyerbu lautan api. Cinta merupakan api yang menyala indah, menari-nari dan meliuk-liuk menimbulkan warna yang cerah dan indah, membelai-belai dan melambai-lambaikan tangan kepada orang-orang yang sudah terkena hikmatnya sehingga mereka itu melangkahkan kaki makin mendekati tanpa menyadari bahwa bahaya mengancam mereka. Baru akan terbuka mata mereka, baru akan sadar pesona mereka, setelah terlambat dan hanya penyesalan yang tinggal, penyesalan dan luka setelah hangus terbakar. Akan tetapi, seperti juga api, cinta dapat mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan hidup, mendatangkan kehangatan dan mendorong semangat, menimbulkan keindahan dan kenikmatan hidup. Asal orang pandai menggunakannya, asal orang dapat menguasainya, cinta itu indah, cinta itu nikmat, cinta itu anugerah, bagi mereka yang dapat menguasainya. Akan tetapi cinta itu pangkal malapetaka. Cinta itu pangkal sengsara dan pangkal derita. Bagi mereka yang mabuk dan lemah, yang menjadi permainan cinta.
Cinta antara pria dan wanita memang memiliki dua sifat yang bertentangan seperti juga segala benda di dunia ini. Namun manusia tetap lebih kuat, asal pandai membawa diri, pandai dan kuat menguasai nafsu liar ganas seperti kuda hutan. Bahagialah orang muda yang pandai menguasainya, sebaliknya kasihanlah mereka yang menjadi permainannya. Asal ingat saja bahwa cinta kasih dan nafsu birahi adalah dua sifat yang jauh berbeda akan tetapi bermuka kembar. Bermuka sama sehingga sukar bagi orang muda untuk memperbedakannya. Karena keliru mengenal inilah yang suka membawa malapetaka. Nafsu birahi disangka cinta, maka terseretlah ia ke jurang kehancuran. Demikianlah pula dengan Busong dan Sumaceng. Keduanya mabuk oleh gelora cinta sehingga semua pengertian tentang perbedaan tempat mereka, pengertian tentang tidak adanya kemungkinan bagi mereka untuk berjodoh, hancur lebur dan terlupa sama sekali. Hanya 7 hari mereka dapat bertahan. Malam ke-8, lewat tengah malam, Busong tak dapat menahan dirinya dan ia sudah berada di dalam pondok kecil di ujung taman, meniup sulingnya. Seakan-akan suara suling itu dapat menembusi kamarnya yang amat rapat. Sumaceng yang juga tidak dapat menahan dirinya lagi sudah menyelinap keluar dan berlari-lari memasuki taman, terus menuju ke ujung taman, ke pondok dari mana kini terdengar jelas alunan suara suling. Terengah-engah Sumaceng tiba di depan pondok, bukan karena lari tadi, melainkan karena debar jantung yang menggelora. Suara suling terhenti karena Busong sudah mendengar kedatangannya. Pemuda itu berlari keluar, mereka berhadapan dan seperti tak kuat menghadapi daya tarik besi sembrani yang memancar dari keduanya, mereka saling tubruk dan saling rangkul. Aku tahu kau akan datang. Aku pun tahu kau menanti di sini. Hanya itu ucapan mereka sebagai pengganti pernyataan bahwa masing-masing tahu hati masing-masing, tahu bahwa mereka saling mencinta. Sambil bergandeng tangan mereka memasuki pondok merah, duduk di atas bangku di mana tadi Busong termenung dan menyuling. Busong merasa seakan-akan eng-eng hidup kembali. Ia takut akan kehilangan lagi, seperti seorang kanak-kanak yang pernah kehilangan benda mainan tersayang, kini didekapnya erat-erat takut kalau yang telah ketemu akan hilang lagi. Sumaceng sebaliknya juga masih sadar bahwa sekali waktu ia akan kehilangan pemuda yang telah merampas hatinya ini, pemuda yang sudah merenggut kasih sayangnya. Kesadaran inilah yang membuat gadis itu nekat, menyerahkan diri dengan tulus ikhlas kepada pemuda yang takkan mungkin menjadi miliknya ini. Keduanya mabuk asmara hingga lupa diri, dan tanpa mereka sadari mereka menyerahkan diri kepada nafsu birahi. Nafsu birahi seperti pusingan air yang amat kuat. Sekali orang terseret, akan dibawa berpusing dan tenggelam, makin lama makin dalam dan takkan timbul kembali, sebelum mati. Hanya bulan dan kadang-kadang malam gelap sunyi yang mengetahui. Hanya pondok merah di ujung taman menjadi saksi bisu akan pertemuan-pertemuan dua orang muda yang mabuk nafsu dibuai gelora cinta kasih. Nafsu adalah saudara loba, makin dituruti makin menjadi, diberi sedikit ingin banyak, dituruti sehasta ingin sedepa. Pertemuan dan hubungan dilanjutkan, mesra. Akhirnya tiba saatnya yang membuktikan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidaklah kekal adanya. Bahwa kesenangan di dunia ini tiada lain hanyalah keindahan-keindahan yang dibentuk sekelompok awan di angkasa raya. Sewaktu-waktu akan buyar kehilangan bentuk oleh tiupan angin. Bahkan banyak kalanya buyar dan berubah menjadi awan menghitam yang buruk menakutkan. Malam itulah terjadinya, malam yang takkan terlupa oleh Busong maupun oleh Sumaceng. Malam yang gelap tiada bulan tiada bintang, atau lebih tepat, malam yang terselimut awan. Malam yang dingin, namun di dalam pondok merah itu yang ada hanyalah terang di dalam dua hati yang berpadu kasih, yang ada hanyalah panas di dalam dua tubuh yang dicekam nafsu birahi. Sesosok bayangan berkelebat di depan pondok. Gerakannya cepat dan gesit sekali. Bayangan itu mendekam di ujung pondok, menanti. Seperti biasa, Busong menggandeng tangan kekasihnya dan berdua mereka bergandengan tangan menuju ke pintu bulan. Sampai disitulah Busong mengantar kekasihnya, kemudian sejenak saling rangkul, saling cium sebagai salam perpisahan malam itu. Tiba-tiba bayangan yang sejak tadi mengikuti mereka, meloncat dan memukul muka Busong. Busong terhuyung dan roboh, Sumaceng menjerit tertahan. Sumaboan sudah berdiri di depan mereka dengan mata melotot. Lekas kembali ke kamarmu, bentak Sumaboan kepada adiknya yang berlari sambil terisak menangis. Busong merangkak bangun, akan tetapi ia roboh kembali ketika kaki Sumaboan menendang dadanya. Kemudian putra pangeran itu mencengkeram rambutnya dan menyeretnya ke belakang istana, seperti seorang jagal menyeret seekor domba yang dibawa ke penjagalan. Bedebah! Anjing tak kenal budi,
Suma Boan memaki bekas sahabatnya. Busong diam saja, pikirannya mengakui kesalahannya, akan tetapi hatinya memberontak. Hatinya tidak mau mengakui salah. Ia dan Cheng Cheng saling mencinta. Apa salahnya? Di belakang istana, Suma Boan memanggil seorang pengawal. Ia mendorong tubuh Busong sampai terkapar di atas tanah. Ikat dia pada pohon itu, perintahnya. Pelayan itu menyeringai. Ia mengenal Busong dan ia tidak tahu mengapa majikannya marah-marah kepada pegawai muda ini. Akan tetapi Busong bukanlah sahabat para pengawal. Pengawal-pengawal adalah orang-orang yang mengutamakan kekerasan dan kekuatan. Seorang pemuda lemah tukang pegang pena dan kertas tentu saja bukan golongan mereka dan mereka menganggapnya rendah. Dengan kasar ia menarik lengan Busong, menelikungnya ke belakang lalu mendorong pemuda itu ke arah pohon. Kemudian ia mengikat kedua tangan Busong ke belakang pohon itu dengan sehelai tambang yang besar dan kuat. Hampir patah rasanya tulang lengan Busong. Ia merasa betapa sambungan tulang pundaknya sakit-sakit dan hampir terlepas. Namun sedikit pun tidak pernah terdengar keluhan dari mulutnya. Dia seorang pemuda yang tahan derita, daya tahannya luar biasa berkat gemblengan dari suhunya yang tak diketahui olehnya sendiri. Hayo, sekarang kau mau bicara apa? Keparat kurang ajar. Suma Boan melangkah maju dan plak-plak-plak, kedua pipi Busong ditampar sekerasnya sampai kepala Busong bergoyang-goyang ke kanan-kiri. Suma Kongcu, bicara apa lagi? Aku dan dia saling mencinta. Kalau itu kau anggap bersalah, bunuhlah, aku tidak takut mati. Setan, Suma Boan marah sekali, tangan kanannya memukul dada dan tangan kiri menghantam ke arah perut. Busong maklum akan hebatnya pukulan yang melayang datang. Ia tidak takut mati, akan tetapi ngeri juga membayangkan rasa nyeri dipukul, maka otomatis hawa sakti di tubuhnya berkumpul ke arah dada dan perut. Duk, duk, dua pukulan hebat itu tentu akan menghabiskan nyawa orang. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya hati Suma Boan ketika pukulannya bertemu dengan kulit yang keras sehingga pukulan-pukulan itu membalik. Namun Busong menjadi sesak napasnya dan terengah-engah. Jaga dia di sini sampai pagi. Kalau banyak cakap boleh pukul mukanya, tapi jangan dibunuh. Akhirnya Suma Boan meludahi muka Busong dan pergi dari tempat itu. Pengawal itu tertawa hahaha hai lalu duduk bersandar batu karang hiasan di belakang istana. Kiranya Suma Boan melaporkan kepada ayahnya tentang peristiwa semalam. Tentu saja Pangeran Sumakong menjadi kaget bukan main dan marah sekali. Keparat, anak setan tidak mengenal budi orang. Bunuh saja dia, siksa biar tahu rasa. Kemudian pangeran ini melangkah lebar menuju ke kamar anaknya, Suma Cheng. Waktu itu matahari telah bersinar terang. Suma Boan menuju ke belakang istana dan makin gemas hatinya melihat Busong terikat di pohon itu. Alangkah tenang wajah pemuda itu, pikirnya. Sedikit pun tidak memperlihatkan ketakutan. Si pengawal cepat bangkit berdiri ketika melihat majikannya muncul. Apiau, urusan dengan bedebah ini adalah urusan antara dia dan aku. Hanya engkau yang menjadi saksi. Tak perlu kau bicarakan dengan orang lain. Kalau ada yang tanya, bilang saja bahwa kau tidak tahu. Mengerti? Baik, Kongcu. Busong mengangkat mukanya memandang Suma Boan, lalu berkata, Suma Kongcu, kau benar. Urusan ini adalah